Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Noraika Putri, SIPMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Keuangan Negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Harfi Ibrahim Aldi dengan NIM 22042025. Di sini saya membuatkan video presentasi tentang teori dan juga asas-asas anggaran publik, di mana tugas saya ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keuangan Negara. Nah, baik, langsung saja sama-sama kita lihat. Di sini ada teori dan juga asas-asas anggaran publik. Kita masuk pada teori anggaran publik, adanya teori inskrimental dan juga teori anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya adalah teori anggaran, teori prioritas anggaran. Nah, dalam teori inskrimental ini, adanya teori ini berfokus pada perubahan kecil dalam alokasi anggaran dan juga tahun ke tahun, yang mana berdasarkan periode-periode sebelumnya. Pendekatan ini menekankan stabilitas dan juga keberlanjutan anggaran. Selanjutnya adalah teori anggaran berbasis kinerja, di mana teori ini mengaitkan antara alokasi dan juga anggaran dengan pencapaian tujuan dan juga hasil yang terukur. Di mana kita melakukan pendekatan ini mendorong efisiensi dan juga akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Selanjutnya adalah teori prioritas anggaran. Teori ini menekankan pada identifikasi dan juga pembiayaan program prioritas berdasarkan tujuan strategis, di mana kita akan melakukan pendekatan yang memastikan sumber daya terfokus pada area yang paling krusial. Selanjutnya adalah asas-asas anggaran publik. Ada 4 asas yang perlu kita pahami dalam anggaran publik. Yang pertama adalah asas akuntabilitas, yang kedua adalah asas keadilan, yang ketiga adalah asas efisiensi, dan juga keempat adalah asas disiplin anggaran. Asas akuntabilitas adalah anggaran yang mana harus dapat dipertanggungjawabkan dan juga transparan kepada publik oleh pemerintah. Selanjutnya adalah asas efisiensi, di mana anggaran harus dialokasikan dan juga digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan dengan biaya terkecil. Yang ketiga adalah asas keadilan, di mana kita melakukan sebuah anggaran yang harus mempertimbangkan keadilan dan juga perataan dalam distribusi sumber daya. Yang keempat adalah asas disiplin anggaran, di mana anggaran harus disusun dan juga dilaksanakan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah siklus anggaran publik. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah penganggaran, yang ketiga adalah pelaksanaan, dan yang keempat adalah pelaporan dan juga evaluasi. Nah, dalam perencanaannya kita harus melakukan tahap identifikasi prioritas, di mana kita akan melakukan penetapan tujuan dan juga penyusunan rencana anggaran. Yang kedua adalah penganggaran, kita melakukan tahap penyusunan, lalu pengajuan, dan selanjutnya adalah persetujuan anggaran oleh lembaga yang terkait, di mana kita melakukan pertimbangan perizinan tadi. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan, di mana kita harus melakukan tahap penggunaan dan juga dana anggaran sesuai dengan rancangan yang telah kita tetapkan tadi. Selanjutnya adalah pelaporan dan juga evaluasi, di mana kita harus melakukan tahap tanggung jawab dan juga penggunaan dana sebagai penilaian kinerja pada program. Selanjutnya adalah prinsip anggaran berbasis kinerja. Ada 4 prinsip anggaran berbasis kinerja. Yang pertama adalah berorientasi pada hasil, yang kedua adalah pertanggungjawaban, yang ketiga adalah pengukuran kinerja, dan yang keempat adalah peningkatan efisiensi. Berorientasi pada hasil adalah sebuah anggaran yang mana kita harus fokus pada pencapaian tujuan dan juga manfaat bagi masyarakat, bukan hanya pada input dan juga proses saja. Dan yang kedua adalah pertanggungjawaban, di mana kita melakukan pengelolaan anggaran yang harus dilakukan secara transparan, juga dapat melakukan pertanggungjawaban antara kepada publik. Dan yang ketiga adalah pengukuran kinerja, di mana anggaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur untuk menilai efektivitas penggunaan dana.
Selanjutnya adalah peningkatan efisiensi, di mana kita harus melakukan anggaran harus dialokasikan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan juga pencapaian hasil maksimal. Selanjutnya adalah pemanfaatan anggaran publik, adanya alokasi sumber daya, di mana anggaran memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan juga untuk membiayai program dari kegiatan tadi, yang mana yang melakukan sebuah prioritas dari itu semuanya. Selanjutnya adalah manfaat anggaran publik, alokasi sumber daya, adanya anggaran. Yang kedua adalah perencanaan dan juga kontrol, di mana kita melakukan anggaran membantu dalam perencanaan, yaitu mengimplementasikan dan juga mengawasi penggunaan dana secara teratur. Selanjutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah anggaran mendorong transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dan yang terakhir adalah pengembangan kapasitas. Nah, dalam pengembangan kapasitas ini kita melakukan sebuah proses penyusunan. Anggaran dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan juga perencanaan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah tantangan dalam anggaran. Nah, tantangan dalam anggaran publik ini ada 4 aspek. Yang pertama adalah kompleksitas proses, di mana kita melakukan penyusunan terhadap anggaran publik dan juga melibatkan banyaknya pemangku kepentingan dan juga proses yang rumit. Yang kedua adalah keterbatasan daya, di mana kita melakukan anggaran publik seringkali terbatas dalam membiayai semua kebutuhan dan juga program yang ada. Yang ketiga adalah politik anggaran, di mana kita melakukan pertimbangan politik yang dapat mempengaruhi alokasi dan juga penggunaan anggaran publik. Yang keempat adalah akuntabilitas dan juga transparan, di mana pemerintah terus dalam berjuang untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dari kesimpulan dari presentasi saya tadi, adanya 4 aspek, yaitu teori anggaran publik, di mana kita memahami berbagai teori anggaran publik seperti teori instrumental, anggaran berbasis kinerja, dan juga teori prioritas anggaran. Yang kedua adalah asas-asas anggaran, di mana kita menerapkan asas-asas anggaran publik seperti akuntabilitas, efisiensi, dan juga keadilan dan juga disiplin anggaran. Yang ketiga adalah siklus anggaran, di mana kita mengetahui tahapan dalam siklus anggaran publik seperti mulai dalam perencanaan, penganggaran, dan juga pelaksanaan, hingga pelaporan dan juga evaluasi. Dan yang terakhir adalah anggaran berbasis kinerja, itu memahami prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil pengukuran kinerja, pertanggungjawaban, dan juga peningkatan efisiensi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dari teori dan juga asas-asas anggaran publik. Dari berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhirlah presentasi saya dengan teori dan juga asas anggaran publik ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.